So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Wigu di Panggeliwa. Di sini saya mengenyamkan pendidikan terakhir di Universitas Flores, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan anti korupsi dan good governance. Oke, tidak memperpanjang kata, sekarang kita nyimak video berikut ini. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian anti korupsi. Oke, jadi secara umum pengertian anti korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan jenis korupsi. Nah, pada dasarnya praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Itu yang pertama, perlu kita ketahui, yang pertama itu penyuapan. Bahwa penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan pembayaran atau menerima suap penyuapan, biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua itu penggelapan atau pencurian. Nah, seperti yang kita ketahui, penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan penggelapan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Nah, perlu kita ketahui juga yang ketiga itu penipuan. Nah, penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Nah, jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan yang negatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan dengan penyuapan dan penggelapan. Dan yang keempat itu pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Nah, pada umumnya pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Nah, seperti yang kita ketahui juga yang terakhir ini favorisme. Favorisme dikenal juga dengan pilihan kasih. Dengan pilih kasih merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Perlu kita ketahui dengan cara-cara pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu yang pertama itu represif. Nah, strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan dan membacakan tuntutan serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkannya. Yang kedua itu perbaikan sistem. Nah, dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penaatan layanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi yang penyelenggaraan negara. Nah, untuk itu, untuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi. Nah, yang berikut, edukasi dan kampanye. Perlu kita ketahui bahwa edukasi dan kampanye dilakukan sebagai
bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi ini, kampanye KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangunkan perilaku dan budaya anti korupsi. Kegiatan edukasi dan kampanye ini sebaiknya dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dimulai dari anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa di sini ada anti korupsi. Ya, kita perlu menjelaskan anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi perkembangannya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tindak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Mahka, peluang bagi perkembangannya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem atau hukum dan kelembagaan dan perbaikan manusianya. Nah, dalam hal ini, perbaikan sistem langkah-langkah anti korupsi mencakupi yang pertama itu memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangnya korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering dikoruptor. Nah, yang kedua itu memperbaiki cara kerja pemerintah atau birokrasi menjadi sederhana dan efisien. Perlu kita ketahui juga yang ketiga itu memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunanya untuk kepentingan pribadi. Nah, yang keempat itu menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan memberi sanksi secara tegas. Penerapan prinsip dan good governance, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error. Nah, berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah anti korupsi meliputi yang pertama itu memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dan memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dan dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjatuhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi. Yang berikut juga itu kita menjelaskan bahwa perbaikan moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. Yang keempat itu mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan. Dan yang kelima itu memiliki kepemimpinan pada semua level yang bersih, jujur, anti korupsi, peduli, cepat tanggap, dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin. Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan juga good governance. Perlu kita ketahui bahwa good governance itu pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Nah, konsep good governance yang terdengar utopis ini sebenarnya tidak mustahil untuk mewujudkan, namun dalam penerapannya dibutuhkan kerjasama yang baik antara tiga aktor utamanya, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara, khususnya negara Indonesia itu sendiri, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Nah,
negara Indonesia sudah menerapkan konsep good governance atau tata kelola pemerintah yang baik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintah yang baik dalam upaya mencegah praktik korupsi dan nepotisme. Nah, oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan. Artinya di sini efisien dan birokrasi yang semakin baik. Nah, menurut Komite Nasional Kebijakan Korporat atau Governance mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan good governance demi mewujudkan pemerintah yang berwibawa dan bersih. Di sini saya akan menjelaskan juga prinsip good governance. Nah, pada dasarnya dalam sistem pemerintah di Indonesia ada beberapa prinsip good governance yang harus dipegang. Yang pertama itu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu bahwa menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan. Nah, ada juga partisipasi masyarakat. Nah, bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka. Yang berikut itu transparansi. Nah, suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur dengan berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. Yang berikut itu efisiensi dan efektivitas. Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Nah, yang kelima itu kesetaraan. Nah, prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya. Tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintah yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak melihat dan tidak berdiskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang berikut itu visi strategi. Nah, cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintah dapat lebih baik lagi. Nah, yang kedelapan itu responsif. Nah, dalam prinsip ini setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, yang kesembilan itu berorientasi pada konsensus. Nah, menurut Unit Nation Development Program atau berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata cara pemerintah yang baik agar suatu pemerintah dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri good governance. Menurut konsep kebijakan dari Unit Nation Development Program atau biasa disebut UNDP, itu menjelaskan bahwa lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri good governance. Yang pertama itu melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif. Nah, yang kedua itu menanggung supremasi hukum.
Yang ketiga, memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas. Nah, yang keempat, kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengembalian keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga dengan karakteristik good governance. Kalau kita ketahui bahwa berdasarkan peraturan Presiden nomor 29 tahun 2015, yaitu tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, itu merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintah agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan karakteristik. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa bagian dari karakteristik tersebut. Yang pertama itu transparansi. Nah, menurut Gayatri, transparansi merupakan saluran bagi masyarakat untuk membuka akses informasi guna memperoleh informasi tentang rencana, pelaksanaan, dan tanggung jawaban dalam mengelola dana desa. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, yaitu mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mengatakan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBD wajib diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat dengan menggunakan papan pengumuman. Yang berikut, partisipatif. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata partisipasi itu ikut berperan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan yang diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Tidak terbatas pada partisipasi fisik saja, melainkan juga masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah atau masalah yang sedang dihadapi saat itu, serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Nah, keterlibatan di lingkungan sekitar untuk menghadapi lebih banyak kemampuan tentang dalam hidup tanpa berpegang pada orang lain. Nah, dengan hal tersebut, layanan partisipatif publik bisa menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan layanan publik. Yang berikut, akuntabel. Suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan atas pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan dan kegiatan yang dilakukan. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan APBDes yang ditunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah berdasar pada hukum dan peraturan saat ini. Nah, yang berikut itu tertib dan disiplin. Nah, kepala desa dan aparat wajib menggunakan anggaran dengan tepat, konsisten, beserta semua catatan penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa saat ini. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan dana desa yang mematuhi hukum dan peraturan saat ini. Oke, sudah baik. Di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana kita mengimplementasikan good governance di Indonesia. Nah, untuk mewujudkan konsep good governance dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil. Nah, dengan itu, setiap kebijakan dan program yang dibuat selalu berdasarkan kepada keputusan bersama. Nah, dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai penyelenggaraan negara, sementara sektor swasta menjadi penggerak di bidang perekonomian, dan masyarakat sipil bertugas sebagai pihak penyesuai. Nah, ketika pihak ini mempunyai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Nah, maka dari itu, harmonisasi dari ketiganya akan menjadi kekuatan yang besar. Nah, dengan kata lain, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dengan mengelola ekonomi, sumber daya alam, lingkungan, dan juga sektor sosial. Nah, untuk mewujudkan good governance di Indonesia, pemerintah sudah banyak melakukan inovasi dan gebrakan. Nah,
Sejak era reformasi dimulai hingga saat ini, ada beberapa contoh good governance yang masih bisa kita lihat. Yang pertama itu masa jabatan diubah dari yang awalnya bisa sampai seumur hidup. Nah, sekarang dibatasi hanya sampai 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Artinya, setelah 2 kali terpilih menjadi presiden, sudah tidak dapat mencolongkan diri untuk periode yang ketiga. Ya, yang kedua itu pemilihan umum untuk legislatif dan eksekutif melibatkan rakyat sejak masa kampanye hingga pemungutan suara di TPS. Ini berbeda dengan zaman dulu di mana pemilu diwakilkan oleh anggota DPR. Nah, yang ketiga itu mengubah sistem penerimaan pegawai negeri sipil menjadi terbuka dengan tes CPNS. Nah, tes ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Nah, zaman dulu PNS sangat kental dengan praktik nepotisme, sehingga jika ada satu anggota keluarga yang menjadi PNS, nah anggota keluarga yang lain bisa ikut jadi PNS. Nah, yang keempat, APBN. Nah, dibuat transparan untuk mencegah terjadinya korupsi pada dana APBN. Nah, dengan begini, masyarakat serta semua pihak dapat mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah. Nah, yang kelima itu pembentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas memberantas korupsi di lembaga eksklusif dan legislatif baik pusat maupun daerah. KPK menjadi lini pertahanan sekaligus penyerangan negara dalam memerangi praktik korupsi di negara ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga permasalahan good governance di Indonesia. Nah, usaha pemerintah mewujudkan good governance seperti contoh-contoh atas patut mendapatkan pujian dan apresiasi. Akan tetapi bukan berarti pemerintahan di Indonesia sudah terbebas dari permasalahan. Nah, pasalnya jika melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, penerapan konsep good governance di negara ini masih belum maksimal. Mengapa bisa begitu? Nah, untuk menjawabnya kita perlu mundur lagi ke era reformasi. Nah, pada saat reformasi pecah di Indonesia, krisis ekonomi menghancurkan negara ini. Nah, penyebabnya tidak lain karena tata kelola pemerintah yang buruk selama masa Orde Baru dan maraknya praktik atau KKN, itu korupsi, nepotisme di hampir seluruh elemen pemerintah. Nah, sebagaimana dampaknya, kualitas pelayanan masyarakat tidak diperhatikan dengan baik. Bahkan masyarakat seolah dipandang sebelah mata. Para penyelenggara pemerintah lebih mementingkan mengisi perutnya sendiri dan memenuhi kepentingan pribadi. Nah, hal ini kemudian berpengaruh pada terhambatnya proses pembangunan. Angka kriminalitas meningkat, jumlah pengangguran dan penduduk makin miskin terus bertambah. Tingkat keselamatan masyarakat menurun, kualitas pendidikan semakin menurun. Nah, hingga memicu konflik di berbagai daerah. Nah, 24 tahun berlalu, permasalahan-permasalahan tersebut masih belum hilang sepenuhnya di negeri ini. Sekalipun pemerintah telah menjadikan good governance sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah, sayangnya good governance Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama itu reformasi birokrasi yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah masih belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua, masih banyak masalah ditemukan dalam proses pencarian keputusan akhir atau penyelesaian berbagai perkara yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga itu masih ditemukan adanya praktik penyalahgunaan serta pelanggaran wewenang. Angka korupsi, kolusi, dan nepotisme masih tinggi, dan masih lamanya pengadaan kontrol juga pengendalian kerja aparatur pemerintah. Nah, ada yang keempat, masyarakat semakin antusias untuk ikut sambil bagian dalam pembuatan serta mengimplementasikan kebijakan publik. Selain itu, tuntutan masyarakat kepada pemerintah pun semakin tinggi. Nah,
Yang kelima, masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance agar tata kelola pemerintah dapat semakin membaik. Yang keenam, sistem kelembagaan serta tata kelola pemerintah di daerah masih belum memadai hingga memicu rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintah di daerah. Nah, salah satu permasalahan utama dalam penerapan good governance di Indonesia adalah kurangnya transparansi. Padahal transparansi sendiri merupakan syarat pokok dari good governance. Jadi, banyak apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan good governance akan sulit diketahui dan dinilai oleh masyarakat. Oke semuanya, itulah saja penjelasan video singkat dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna buat kita semua. Sekian dan terima kasih.